Jadi karena ini perintah dari Allah, mestinya cepat dilakukan. Cepat dilakukan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tetapi apakah mereka melakukannya? Tidak. Tidak. Mereka malah berkata, qalu atattakhiduna huzwa. Hai Musa, apakah engkau dan Allahmu itu dan Tuhanmu itu akan menjadikan kami bahan olok-olokan? Huzwa itu olok-olokan, bahan tertawaan. Beda dengan bercanda. Bercanda itu mizah. Bercanda boleh, tapi kalau mau olok-olok tidak boleh. Bercanda boleh, ya. Rasulullah itu suka bercanda. Dalam satu pagi kita sering cerita, Rasulullah sering bercanda, suka mempercandai ibu-ibu yang datang kepada dia. Ya Rasul, apakah aku akan masuk surga? Apa jawabannya? Nenek-nenek masuk bertanya, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Oh enggak. Menangis dari nenek itu. Nenek itu menangis, kata, enggak, maksud saya itu yang tampang nenek-nenek enggak ada di surga. Nanti masuk surga jadi mudah kembali. Itu kan. Jadi suka bercanda Rasulullah. Rasulullah suka bercanda, makan kurma, bercanda dengan Ali, ya kan? Bercanda dengan Ali, makan kurma diberikan oleh Aisyah dua tempat biji kurma. Kalau makan kurma itu kan bijinya tampek bijinya itu dari Aisyah dua tampek. Satu untuk Ali, satu untuk Rasulullah. Yang biji Rasulullah ini ditaruh di tempat Ali lengah, ditaruh di tempat Ali. Sehingga banyaklah biji kurma Ali. Apa kata Rasulullah? Ali, kalau bahasa kita cangok mana kurma, ya? Banyak makan kurma, banyak bijinya. Apa kata Ali? Ya, kamu cangok. Tapi Nabi cangoklah orang yang makan kurma sama biji-bijinya. Kenapa? Karena Ali dia, Nabi ini sudah banyak makan kurma, tapi kok biji masih sedikit. Berarti yang dulu. Kata Ali, yang bercangok, dia bercangok orang makan kurma, ince-ince itu. Bercanda. Rasulullah itu suka bercanda. Itu mizah boleh. Rasulullah dikisahkan bercanda dengan Hasan dan Husain, ya, bercanda dengan Hasan dan Husain, dengan cucu-cucunya. Yang tidak boleh itu huzwa, mengolok-olok itu apa? Percandaan yang ada unsur menghina dan bahasa ini karena YouTube ini nanti ditonton oleh orang Indonesia, apa namanya ini, susah menerangkan ini. Manggarokan apa namanya? Digarap-garapan orang. Talak itu dulu pada zaman Nabi itu menjadi bahan candaan. Seorang suami sering bercanda pada istrinya, aku talak engkau. Tapi bohong, ngeprank, ngeprank. Aku talak engkau, nangis istrinya, tapi bohong. Itu sering begitu. Sampai Umar jadi khalifah, apa kata Umar? Mulai saat ini yang mentalak istrinya dengan bercanda jatuh talak pada istrinya. Umar diganti. Semenjak itu tidak ada lagi talak. Jadi maka menurut Imam Syafi'i, menalak istri walaupun bercanda jatuh talak kepadanya. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh mentalak itu apa? Apa namanya? Dipermainkan. Itu huzwa, menjadi bahan tertawaan, ya. Inilah, hai Musa, apakah engkau dan Tuhanmu mau menjadikan kami bahan candaan? Kenapa itu? Karena engkau menuduh kami menyembelih sapi betina. Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan kelinci? Ya, karena sapi betina itu adalah yang kami sembah dahulu. Itu yang kau. Sudah jelas Bapak Ibu kenapa Allah menyuruh dia menyembelih sapi betina? Allah ingin membunuh rasa kafir mereka.
maka Allah sekarang belum menyembelih sapi kita. Mereka berkata, apakah engkau akan memberikan kami bahan olok-olokan? Qala Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung dengan kekuatan Allah, an akuna minal jahilin, agar aku terhindar dari orang-orang yang jahil. A'udzu ini adalah perlindungan yang khusus diucapkan kepada Allah. Selain Allah tidak dipakai a'udzu. Jadi a'udzu itu khusus untuk berlindung dengan Allah. Untuk selain Allah tidak pakai a'udzu. A'udzu itu khusus untuk. Dalam Quran banyak a'udzu billahi minasyaitan, ya. Apalagi a'udzu birabbin nas malikin nas, a'udzu birabbil falaq. Yang ini a'udzu billahi an akuna minal. Kita berlindung agar jangan jadi orang bodoh dan terhindar dari orang bodoh. Jahil itu terulang dalam Quran sebanyak 10 kali. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat kata jahil dalam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu terulang sebanyak 10 kali. Jahil itu artinya orang yang susah untuk dipercaya. Kenapa sulit untuk dipercaya? Karena datanya tidak akurat. Orang bodoh itu kan. Ini kan baru-baru di debat ini. Kan kita bisa lihat nih mana yang debat itu susah untuk dipercaya. Lihat aja orang yang datanya tidak akurat. Jahil. Itu jahil itu. Jahil itu kata dasarnya artinya susah untuk dipercaya. Makanya zaman ketika orang menyembah berhala, apa namanya? Jahiliyah. Karena berhala itu susah untuk dipercaya. Bagaimana dia menolong kita? Menolong dirinya saja tidak mampu. Bagaimana dia akan memberi kita makan? Dia aja kita yang memberi makan. Enak. Berhala itu siapa yang memberi makan? Coba lihat orang yang punya patung yang disembah itu, siapa yang memberi makan dia? Nah, orang dia, ya. Orang yang memberi dia makan, diberikan pisang, diberikan sesajen. Bagaimana mungkin kita minta rezeki kepada dia? Sedangkan dia saja kita yang memberi makan. Tahu-tahu kita minta rezeki dari dia. Susah untuk dipercaya. Bagaimana kita akan minta tolong? Dia saja tidak mampu menolong diri. Itu dilakukan oleh Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Mengapak semua. Mengapak ini bahasa apa? Apa? Mengapak ini YouTube ini nasional ini Pak. Ya. Mengapak ini apa? Iya, memukul dengan kapak. Memukul dengan kapak, hancur berhala itu semua. Bagaimana meminta tolong? Dia saja tidak bisa menolong diri. Jadi penyembelihan terhadap berhala itu susah untuk dipercaya. Makanya orang yang menyembah berhala disebut jahiliyah. Jadi jahil itu susah untuk dipercaya. Datanya tidak lengkap. Kalau dia ngomong sering salah. Ya. Kenapa sering salah? Alasannya lidahnya keseleo. Kalau lidah keseleo itu bang jadi bing, oke lah. Ini asam folat jadi asam. Jadi itu karena bodoh, jahil, susah untuk dipercaya. Orang susah dipercaya. Hanya orang yang bodoh lah mempercayai orang yang susah dipercaya. Gitu, ya. Masuk ke politik pula kita, ya.
ini jahilin anku Nabi Musa berdoa, ya Allah, aku berlindung agar aku jangan jadi orang jahil, agar aku jangan jadi orang yang susah untuk dipercaya. Kenapa? Karena kaumnya tidak percaya dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa berdoa, jangan sampai jadi orang yang jahil. Kalau Bani Israel itu bertanya lagi, ud'u lana rabbaka, hai Musa, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhanmu. Aneh apa kalimat itu? Berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhan Israel. Urusan yang punya urusan siapa? Mereka minta tolong berdoa kepada Nabi Musa untuk mereka. Semestinya mereka juga ikut berdoa kepada Tuhanmu. Jadi mereka sampai detik itu masih menganggap Tuhan itu Tuhan Nabi Musa. Hai Musa, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhan. Ini narasi seperti ini, Bapak Ibu, masih banyak sekarang ini. Banyak tak? Banyak. Kita ajak orang ke masjid, ayo ke masjid. Ustaz, tapi doa kami ke masjid gitu ya. Ya kan? Diajak ke masjid, tak mau apa katanya? Tapi doakan juga lah kami di masjid nanti. Tapi ya, tak ke masjid. Ada tak orang begitu? Ada banyak. Narasi-narasi seperti itu narasi Bani Israel. Itu kalimat Bani Israel. Doakan kepada Tuhanmu untuk kami. Kamu ke masjid, kami tidak ikut, tapi nanti di masjid doakanlah kami. Ya kan? Kalau saya ke daerah sana, daerah sini enggak, daerah sana, daerah-daerah tepi laut, itu banyak itu setelah sholat Jumat, setelah ini dibacakan Yasinan untuk fulan, untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu, ayo kita doa. Saya tanya, si anu kok mau orangnya kok anaknya timbul, cuman anaknya pasang doa apa mau? Dapat pasang awak saudara jemaah, deko habis sholat, tolong doakan untuk ayah si anu, amak si anu. Mana anak yang mau menuliskannya? Anak akan saja ini pasang doa untuk ayahnya, untuk amaknya. Ini dilapau. Untuk Allah jamaah itu semua kasih uang imam itu, ada beri puluh imam itu ya. Ini narasi seperti ini. Hai Musa, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhanmu. Ini banyak sekali. Termasuk dalam rumah tangga, narasinya tidak seperti ini, tapi hampir. Semuanya ada. Tadi ada dulu. Tadi ada dulu. Akhirnya tadi ada dulu aja. Sibuk, ya kan? Ada begitu bu. Jadi kalau ibu yang masih punya suami, kalau diajak sholat, kata suami, tadi ada dulu. Kok tangguh kalau orang? Bani Israel. Itu Bani Israel, ya. Begitu juga dengan kita, Pak. Diajak istri, terus dulu dah. Nanti saya menyusul. Hampir seperti itu. Ya, Nazar. Jadi memang kisah-kisah ini, narasi-narasi kalimat-kalimatnya disusun oleh Quran. Ini memang tidak sia-sia. Al-Quran ini menyusun dengan jeli. Dan ternyata memang kalimat ini walaupun kejadiannya 3000 tahun yang lalu, kalimat ini dikatakan oleh Bani Israel, tetapi kalimat yang seperti ini masih kekal sampai sekarang. Inilah kita pelajari agar jangan sampai kita terjerumus dengan kalimat seperti ini. Hai Musa, berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana ma'i, terangkan sapi itu bagaimana, yang sapi betina. Jadi Bapak Ibu, kalau diperintah
diminta penjelasannya makin susah. Itu begitu. Kalau diperintah oleh Allah makin diminta penjelasannya makin susah. Tolong fotokopi Pak, fotokopi ini Pak, fotokopi itu ada dua, istimewa ada di Payakumbuh, ada yang mana ini Pak? Ada di Payakumbuh. Itu makin susah. Itu disebut dengan la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan akan menyusahkan. Jadi kalau Allah memerintahkan kita tanpa penjelasan, tidak usah ditanya. Bukan karena Allah lupa, itu karena taksis. Ada yang Allah perintah tapi tidak Allah jelaskan. Itu taksis itu. Taksis itu artinya kemudahan. Apa kata Allah? Bagi yang sakit puasa Ramadan, yang berada dalam perjalanan, hendaklah mengganti di hari yang itu kemudahan kita. Jadi tadi tanya hari apa tuh? Bulan apa tuh? Bulan Syawal. Kalimatnya jelas, hendaklah mengganti di bulan yang jadi terserah. Mau ganti bulan Syawal, mau ganti hari Senin, Selasa boleh. Itu kunci. Kalau Allah menyuruh kita melaksanakan sesuatu, tidak Allah jelaskan kapan waktunya, itu kemudahan untuk kita, itu kebebasan kita, bebas kita melakukan. Itu kunci dalam hidup. Ini ditanya oleh Bani Israel bagaimana saktinya, dijawab oleh Nabi Musa. Qala innahu yaqulu. Nabi Musa berkata, Allah berfirman, dia adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Apa ukuran tua itu? Ukuran tua untuk sapi itu adalah sudah beranak. Farid itu sapi yang sudah yang muda itu adalah yang belum kawin. Tua sudah beranak, muda tengah-tengah, berarti cari sapi yang sudah kawin tapi belum susah jadi. Apalagi dia ada kartu nikahnya, ya kan? Susah mencari sapi. Nanti di ayat lain sampai nanti insyaallah minggu depan diterangkan, tidak ketemu. Hanya satu yang punya sapi. Hanya satu orang. Itu pun tidak dijualnya. Tidak dijualnya. Mohon-mohonlah Bani Israel ini. Akhirnya dijualnya. Kau nak Bapak Ibu berapa harga jualnya? Ini udah tahu kan sih, punya ketan sapi, ya kan? Harga jualnya adalah disembelih sapi itu, dikuliti sapi itu, kulitnya ditimbang, diminta dia harga emas yang seberat kulit sapi. Itu diminta oleh yang punya sapi. Kalau tidak mau, carilah lagi. Tidak ada, ini cuma satu-satunya. Itulah, jadi kalau banyak kriteria tidak jadi, pengen menikah, kriteria nikah, yang ini yang itu tidak jadi. Kriterianya apa? Ya kalau saya Ustaz, biarlah dagang, asalkan kaya, yang penting agamanya. Susah jadinya ini kan. Akhirnya tak jadi. Jadi kalau dia sembelih sapi betina, dia sembelih saja, selesai urusan. Tapi dia minta. Kemudian nanti setelah ayat ini insyaallah minggu depan ditanya lagi warnanya apa? Warnanya apa? Warna kuning. Jangan Bapak Ibu bicara warna kuning.
warna kuning, seperti warna kuning. Nanti kita terangkan. Itu sekian dulu. Qul qul hadza afu minkum.